Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renilis Angelina Jeman dari Prodi Farmasi kelas C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji organoleptis. Uji organoleptis disebut juga dengan pengukuran indrawi, merupakan ilmu pengetahuan yang menggunakan indera manusia untuk mengukur tekstur, penampakan, aroma, dan flavor produk pangan. Penerimaan konsumen terhadap suatu produk diawali dengan penilaian terhadap penampakan, flavor, dan tekstur. Susu adalah suatu sekresi yang komposisinya sangat berbeda dari komposisi darah yang merupakan asal susu. Misalnya lemak susu, kasein, laktosa yang disintesa oleh alveoli dalam kambing tidak terdapat di tempat lain manapun dalam tubuh sapi. Telur merupakan bahan makanan bergizi yang tinggi karena kandungan proteinnya yang mengandung vitamin A, tiamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Vitamin D dari telur tersendiri merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh, karena bahan makanan lainnya umumnya mempunyai kandungan vitamin D yang rendah. Telur juga merupakan kumpulan makanan yang disediakan induk unggas untuk berkembang embrio menjadi anak ayam di dalam suatu wadah. Pengujian organoleptis adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Bagian organ tubuh yang berperan dalam penginderaan adalah mata, telinga, indera pencicip, indera pembau, dan indera perabaan atau sentuhan. Kemampuan alat indera memberikan kesan atau tangkapan dapat dianalisis atau dibedakan berdasarkan jenis kesannya. Lalu yang berikut kita masuk pada prinsip uji organoleptis, yaitu untuk menetapkan apakah ada perbedaan sifat sensorik atau organoleptis antara dua contoh. Uji-uji ini digunakan yang pertama untuk menilai pengaruh macam-macam perlakuan modifikasi proses. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pembedaan atau persamaan antara dua produk dari dua komoditi yang sama. Lalu alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum uji organoleptis. Yang pertama, alat yang digunakan dalam praktikum uji ini adalah piring, gelas, cup, pisau, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah susu rasa stroberi, coklat, dan vanila. Sedangkan telur yang digunakan adalah telur rebus ayam dan telur rebus bebek. Lalu kita masuk pada cara kerjanya. Cara kerjanya hanya dua, yaitu yang pertama pemberian skor pada telur ayam dan telur itik, dan yang kedua pemberian skor pada susu coklat, susu stroberi, dan susu vanila. Lalu hasilnya untuk uji skor pada telur ayam dan telur itik. Skor pertama, warna telurnya putih, rasanya sangat tidak enak, teksturnya agak keras, aromanya sangat tidak sedap, dan daya terimanya sangat tidak suka. Skor yang kedua, warna telurnya putih, rasanya agak enak, teksturnya keras, aromanya tidak sedap, daya terimanya tidak suka. Skor yang ketiga, warnanya kuning, rasanya enak, teksturnya lembut, aromanya sedap, daya terimanya suka. Lalu skor yang keempat, sangat kuning, rasanya sangat enak, teksturnya sangat lembut, aromanya sangat sedap, dan daya terimanya sangat suka. Hasil yang kedua adalah hasil penilaian pada telur ayam. Perubahan warna, putih telurnya 2, kuning telurnya 3. Perubahan rasa, putih telurnya 3, kuning telurnya 2. Perubahan tekstur, putih telurnya 2, kuning telurnya 2. Perubahan aroma, putih telurnya 3, kuning telurnya 3. Perubahan daya terima, putih telurnya 3, dan kuning telurnya 3. Lalu hasil yang ketiga adalah hasil penilaian pada telur itik. Perubahan warnanya, putih telurnya 2, kuning telurnya 4. Perubahan rasa, putih telurnya 2, kuning telurnya 1. Perubahan tekstur, putih telurnya 3, kuning telurnya 3. Perubahan aroma, putih telurnya 2, kuning telurnya 2. Perubahan daya terimanya, putih telurnya 2, kuning telurnya 2. Lalu yang keempat, uji skor pada susu. Skor pertama,
warna putih jernih, rasanya sangat tidak enak, teksturnya sangat encer, aromanya tidak sedap, dan daya terimanya sangat tidak suka. Skor yang kedua, warnanya putih, rasanya agak enak, teksturnya encer, aromanya tidak sedap, dan daya terimanya tidak suka. Skor yang ketiga, warnanya pink, rasanya enak, teksturnya agak kental, aromanya sedap, dan daya terimanya suka. Skor yang keempat, warnanya coklat, rasanya sangat enak, teksturnya kental, aromanya sangat sedap, dan daya terimanya sangat suka. Hasil yang kelima, hasil penilaian pada susu. Skor yang pertama, sampelnya vanila, warnanya 2, rasanya 3, teksturnya 2, aromanya 3, dan daya terimanya 3. Skor yang kedua, sampelnya stroberi, warnanya 3, rasanya 4, teksturnya 2, aromanya 4, daya terimanya 4. Skor yang ketiga, sampelnya coklat, warnanya 4, rasanya 3, teksturnya 2, aromanya 3, daya terimanya 3. Lalu yang berikut masuk pada pembahasan tentang uji telur ayam dan itik. Pada indera pengenalan uji organoleptis, digunakan alat indera pengecap atau lidah dan indera pembau atau hidung. Indera lidah berfungsi untuk membantu pencernaan makanan dengan cara mengunyah dan menelan. Sedangkan indera hidung biasa digunakan untuk menerima bau dari makanan dalam rongga mulut, dapat mencapai rongga hidung, dan diterima oleh reseptor olfaktori. Penilaian rasa pada putih dan kuning telur ayam didapat nilai 3 dan 2, yaitu memiliki rasa yang enak tetapi kuning telur memiliki rasa agak enak. Hal ini dipengaruhi tingkat kesukaan panelis, sedangkan pada putih dan kuning telur itik mendapat penilaian yang berbeda. Putih telur rasanya enak dan mendapat nilai 2. Sedangkan kuning telur itik mendapatkan nilai 1, yaitu sangat tidak enak dari tekstur, putih telur ayam agak keras. Telur keduanya mendapatkan nilai 3, yaitu lembut, sedangkan aroma pada putih kuning dan mendapat penilaian lebih rendah dari putih dan kuning telur ayam karena telur itik lebih menyengat dan lebih amis. Dan dilanjutkan pada penilaian daya terima pada kuning dan putih telur ayam didapat nilai 3, yaitu suka. Sedangkan daya terima pada putih dan kuning telur itik didapat nilai 2, yaitu tidak suka. Hal yang mempengaruhi tingkat kesukaannya itu kebiasaan mengonsumsinya. Hal ini sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Lalu masuk pada uji susu vanila, susu stroberi, dan susu coklat. Warna susu tersebut dipengaruhi oleh jenis hewan, pakan, jumlah lemak atau padatan yang terdapat di dalam susu. Susu dalam jumlah besar terlihat keruh, sedangkan dalam bentuk lapisan tipis tampak sedikit transparan. Warna susu putih merupakan refleksi cahaya globula-globula lemak, kalsium kasienat, dan koloid fosfat. Warna kuning keemasan pada susu disebabkan karena adanya pigmen karoten. Warna kuning pada susu juga sangat tergantung pada pakan hewan. Pakan yang tinggi seperti wortel dan daun hijau menyebabkan warna susu menjadi lebih kuning. Susu segar yang normal berasa agak manis dan memiliki aroma yang spesifik. Aroma susu akan hilang jika susu didiamkan beberapa jam atau susu diletakkan pada suhu rendah. Berdasarkan hasil penilaian tekstur susu vanila, stroberi, dan coklat adalah nilai 2, yaitu encer. Untuk penilaian warna tergantung flavor atau rasa yang diberikan, misalnya warna pink dari susu rasa stroberi, warna coklat pada rasa coklat, dan putih pada rasa vanila. Aroma pada perlakuan 2, P2 menurut panelis mendapat skor 4, yaitu sangat sedap dibandingkan susu vanila, dan daya terima pada sampel P2 didapat skor 4, yaitu sangat suka. Sedangkan pada sampel P3, yaitu pada susu coklat, skor yang diberikan adalah 4, yaitu warna coklat, rasa pada P3 adalah enak, sedangkan aroma pada sampel P3 dan P1 menurut panelis didapat nilai 3, yaitu sedap. Skor daya terima P1 dan P3 adalah 3, yaitu suka, dan daya terimanya pada P2 adalah skor 4 atau sangat suka. Lalu kesimpulan pada
praktikum uji organoleptis, yaitu uji organoleptis atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk mengukuran daya penerimaan terhadap produk. Metode yang dipakai untuk uji organoleptis dalam penelitian ini adalah uji hedonik. Panelis diminta untuk memberikan kesan suka atau tidak suka terhadap suatu karakteristik mutu yang disajikan. Dan yang terakhir adalah saran tentang laporan praktikum uji organoleptis, yaitu uji organoleptis harus dilakukan dengan cermat karena memiliki kelemahan dan keterbatasan akibat beberapa sifat indrawi tidak dapat dideskripsikan, sehingga dapat menjadi jenuh dan menurun kepekaannya. Selain itu juga dapat terjadi pula salah komunikasi antara panelis. Sekian dari penjelasan saya mengenai uji organoleptis. Selamat pagi dan terima kasih.